Hai GB Mates, this is IoT. Ini obrolan teknologi. Balik lagi bareng gue, Joe. Recently, ada yang ngerasa harga SSD atau laptop makin mahal? Banyak yang mengira penyebabnya inflasi atau nilai tukar. Padahal ada faktor lain yang jauh lebih besar, pembangunan AI data center dalam skala masif. Tapi kok pembangunan AI bisa bikin harga SSD dan RAM ikut naik? Yuk kita bahas! Sebelum membahas kenapa harga SSD naik, kita perlu tahu dulu apa itu AI infrastructure. Saat mendengar AI, mungkin terbayangnya adalah ChatGPT, Gemini, atau Copilot. Padahal itu hanyalah layanan yang kita gunakan. Di baliknya, ada ribuan komputer yang bekerja bersama di dalam AI data center. Supaya lebih mudah dibayangkan, anggap AI data center seperti restoran besar. GPU adalah koki yang mengolah pesanan. RAM adalah meja kerja tempat data diproses. Storage adalah gudang penyimpanan. Networking adalah jalur yang menghubungkan semuanya. Kalau salah satu bagian melambat, seluruh proses ikut terhambat. Karena itu, membangun AI bukanlah sekedar membeli GPU, tetapi membangun seluruh ekosistem komputasi. Bahkan, kini banyak data center yang berevolusi menjadi AI factory untuk melatih dan menjalankan AI dalam skala besar. Menariknya, AI factory bukan muncul begitu saja. Ini adalah hasil evolusi infrastruktur teknologi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sebelum 2012, on-premise data center. Perubahannya, infrastruktur dibangun dan dikelola sendiri. Fokusnya, kontrol penuh terhadap data dan sistem. Impact-nya, perusahaan memiliki kendali penuh, tetapi membutuhkan investasi besar untuk server, storage, dan operasional data center. 2012 sampai 2022, cloud computing. Perubahannya, infrastruktur mulai bergeser ke cloud. Fokusnya, fleksibilitas dan scalability. Impact-nya, komputasi menjadi lebih efisien, mudah diperluas, dan mempercepat transformasi digital. Lalu hadir tantangan baru. Generative AI membutuhkan komputasi yang jauh lebih besar dibandingkan aplikasi cloud tradisional. Infrastruktur yang sebelumnya cukup, kini tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan AI modern. 2023 sampai dengan sekarang, Generative AI Infrastructure. Perubahannya, infrastruktur dioptimalkan khusus untuk AI. Fokusnya, AI training dan inference dalam skala besar. Evolusi ini bertujuan agar AI bisa digunakan oleh jutaan user dan ribuan perusahaan dengan cepat, aman, dan dalam skala besar. Jadi, AI data center adalah enabler yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Lalu, apa dampaknya bagi dunia bisnis? Dengan infrastruktur AI yang semakin kuat, perusahaan tidak hanya mendapatkan komputasi yang lebih cepat, tetapi juga kemampuan untuk mengintegrasikan AI ke dalam operasional sehari-hari dan menciptakan nilai bisnis yang nyata seperti productivity, meningkatkan produktivitas dengan otomasi pekerjaan rutin, better decision making, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, customer experience, menghadirkan layanan yang lebih cepat, personal, dan selalu tersedia, business automation, mengoptimalkan proses bisnis melalui otomasi end-to-end. Innovation, mempercepat inovasi dan memperpendek time to market. Dengan kata lain, investasi AI infrastructure bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi saat ini, tetapi juga membangun kapabilitas bisnis di masa depan. Tujuannya bukan sekedar menghadirkan AI yang lebih canggih, melainkan mengubah cara perusahaan bekerja, mengambil keputusan, dan menciptakan nilai. Melihat arah investasi global pada AI data center, GPU, HBM, networking, dan AI factory, transformasi ini diperkirakan akan menghasilkan 5 perubahan utama bagi dunia enterprise. Pertama, AI becomes the new interface. AI menjadi cara utama karyawan dan pelanggan untuk berinteraksi dengan sistem perusahaan. Kedua, AI agents become digital workforce. AI agent mulai menangani banyak pekerjaan operasional, sementara manusia fokus pada strategi dan kreativitas. Ketiga, AI native enterprise. AI tertanam di setiap fungsi bisnis, mulai dari HR, finance, sales, hingga customer service. Keempat, autonomous operations. Semakin banyak proses bisnis berjalan secara otomatis dengan intervensi manusia yang semakin sedikit. 5. AI-driven economy. Persaingan bisnis bergeser.
Perusahaan yang memiliki infrastruktur dan kapabilitas AI akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar. Jadi, kalau sekarang kalian merasa harga SSD atau RAM makin mahal, itu karena dunia sedang berada di fase pembangunan AI infrastruktur terbesar dalam sejarah. Sama seperti saat cloud computing mulai berkembang. Permintaan terhadap infrastruktur meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas produksinya. Dampaknya, beberapa komponen menjadi langka dan harga ikut naik. Namun, seiring bertambahnya kapasitas produksi dan investasi industri, pasar diperkirakan akan kembali stabil. Artinya, kenaikan harga yang kita lihat hari ini kemungkinan hanyalah bagian dari proses transisi menuju era AI. Oke GB Mates, sekian yang bisa gue share hari ini. Next, kita akan bahas banyak seputar teknologi, and feel free to suggest us in the comment section below. Thank you, and I'll see you again in the next video.